Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Alifia Zahra dengan NPM 2501030173 dari kelas aplikasi komputer Rombel K7. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pengolahan data employee survey menggunakan Microsoft Excel untuk memenuhi tugas project based learning. Yang pertama, kita akan mencari tahu berapa jumlah karyawan di Departemen Legal yang memiliki kepuasan kerja yang sangat tinggi, namun juga stres yang tinggi. Caranya yaitu menggunakan rumus count ifs, karena kita akan memasukkan kriteria lebih dari satu. Caranya dengan count ifs. Lalu kita masukkan kriteria yang pertama, yaitu Departemen Legal. Kita blok kolom dari departemen, lalu untuk spesifikasinya adalah Departemen Legal, jadi kita pilih ini. Selanjutnya adalah dengan kepuasan kerja yang sangat tinggi. Kepuasan kerja di sini adalah job satisfaction. Kita blok lagi. Untuk kriteria sangat tinggi ditunjukkan dengan nomor 5. Lalu kita pilih kolom yang ada angka 5-nya. Selanjutnya adalah dengan stres yang tinggi juga. Jadi kita blok kolom stres. Lalu kita pilih kolom stres yang sangat tinggi ditunjukkan dengan nomor 1. Karena sudah dimasukkan semua kriterianya, maka selanjutnya kita akan mengetahui hasilnya. Hasilnya adalah 25. Jadi 25 ini artinya yaitu jumlah karyawan dari Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi namun juga memiliki stres yang tinggi. Selanjutnya kita akan menganalisis pengalaman kerja dari kategori status pernikahan. Langkah pertamanya yaitu dengan kita mengetahui dulu status pernikahannya itu apa saja. Caranya yaitu dengan kita blok dulu marital status ini, kolom marital status, lalu kita klik kanan dan kita copy, kita paste di tempat yang kosong. Selanjutnya untuk mengetahui kategorinya tanpa ada duplikasi, ini kan masih ada merit, single, jadi caranya yaitu dengan klik di data, lalu kita klik di ini, remove duplicates, lalu pilih yang continue with the current session, lalu remove duplicates, klik OK, dan klik OK lagi. Hasilnya akan seperti ini. Jadi kita tahu kategorinya itu ada 4, yaitu single, married, divorce, dan widowed. Selanjutnya kita akan mencari tahu rata-rata pengalaman kerja dari setiap status perkawinan dengan menggunakan rumus average ifs, karena kita akan memasukkan lebih dari satu kriteria. Caranya itu kita ketik dulu average ifs, lalu kita masukkan kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah pengalaman kerja, ditunjukkan dari kolom F ini, kita blok kolom F dulu, lalu titik koma. Selanjutnya kriteria selanjutnya adalah dari marital status, kita blok semua dulu. Lalu spesifikasinya kita akan mencari dari kategori single, jadi kita pilih single. Sudah, lalu kurung tutup dan kita enter. Ketemulah ini 5,8935288184. Itu adalah rata-rata pengalaman kerja dari status single. Selanjutnya kita bisa melakukannya di yang lain. Contoh lagi, yang terakhir kita akan mencari dari kategori widowed. Rumusnya masih sama dengan average ifs. Kita blok lagi di kolom experience, titik koma.
kita blok lagi di marital status. Bisa juga menggunakan kita tambahkan tanda petik, lalu kita ketik without sesuai yang ada di sini ya. Kita kasih petik lagi dan juga kurung tutup. Kita enter dan ketemu juga rata-ratanya dari without adalah 19. Yang selanjutnya adalah cara mencari rata-rata tertinggi dan rata-rata terendah dari rata-rata yang sudah kita cari ini. Yang pertama, jika ingin mencari rata-rata terendahnya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung kita bisa blok kolom dari rata-rata yang sudah kita cari tadi. Ketemulah ini rata-rata minimalnya yaitu di 5,89352 dan seterusnya. Selanjutnya adalah rata-rata tertinggi yaitu max. Kita bisa menggunakan rumus max dalam kurung kita blok kolom yang sudah ada rata-rata yang tadi kita sudah cari. Kurung tutup. Ketemulah rata-rata tertinggi yaitu 19. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa rata-rata dari setiap kategori ada di sebelah sini. Menggunakan rumus average ifs, lalu apabila kita ingin mencari rata-rata tertinggi dan terendahnya, kita bisa menggunakan rumus min dan kita blok di kolom rata-rata yang sudah dicari tadi. Yang nomor 3, kita akan menggunakan variabel dari job level dan nanti kita akan mencari rata-rata dari job level itu yang memiliki work-life balance tertinggi dan juga physical activity hours yang tinggi. Caranya, yang pertama kita harus mengetahui dulu kategori-kategori yang ada dalam job level, yaitu dengan kita blok dulu kolom E atau kolom job level. Kita klik kanan lalu copy dan kita paste di tempat yang kosong. Kita paste. Untuk mencari apa saja kategorinya, kita akan menggunakan remove duplicates lagi. Yang ini sebelumnya kita sudah blok dulu. Di blok dulu kolomnya, lalu di remove duplicate dan kita pilih yang continue with the current selection, lalu klik remove duplicates, klik OK dan OK lagi. Nah, ini kita akan mengetahui apa saja yang ada dalam job level. Kategorinya ada kategori junior, lead, mid, senior, dan juga intern atau freshener. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata job level dengan work-life balance. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus average ifs, karena kita akan memasukkan kriteria lebih dari satu lagi. Dengan average ifs, lalu kurung buka, kita akan blok di kolom I atau kolom work-life balance. Kita blok semua, lalu titik koma, kita blok lagi kolom job level. Selanjutnya kita masukkan spesifikasinya, yaitu kita akan mencari kriteria dari junior terlebih dahulu. Jadi kita klik junior, lalu kurung tutup dan kita enter, maka ketemu ini rata-rata dari work-life balance dari level junior. Kita bisa lakukan di job level yang selanjutnya. Caranya masih sama ya.
Caranya masih sama ya. Lalu kita pilih di job level dan juga spesifikasinya intern. Nah, ini sudah ketemu semua rata-rata work-life balance dari setiap kategori job level. Selanjutnya, kita akan mencari rata-rata tertinggi dari WLB. Caranya yaitu dengan max, lalu kita blok di kolom rata-rata yang tadi kita sudah cari. Nah, jadi ini 3,161 sekian adalah rata-rata tertinggi dari work-life balance job level. Selanjutnya adalah dari variabel job level yang memiliki rata-rata physical activity hours yang paling tinggi. Kita akan mencari rata-rata dari setiap physical activity hours setiap kategori job level. Caranya masih sama dengan average if. Kita cari dulu physical activity hours. Ada di kolom K, kita blok semua. Lalu titik koma, kita blok lagi kolom job level. Titik koma lagi, spesifikasinya kita akan mencari di kriteria junior. Kalau sudah, kita kurung tutup dan enter. Ketemu rata-rata segini. Ini kita bisa melakukan cara yang sama untuk kategori yang lain. Nah, ini sudah ketemu rata-rata dari seluruh kategori job level untuk physical activity hours-nya, dan kita akan mencari rata-rata tertinggi dari physical activity hours. Rumusnya yaitu dengan max, lalu kita blok kolom rata-rata physical activity tadi. Ketemulah ini 2,0735 sekian. Itu adalah rata-rata tertinggi dari physical activity hours setiap kategori job level. Yang keempat, kita akan membuat grafik batang bertingkat yang nantinya akan menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dan dikategorikan dalam job level. Yang pertama caranya adalah kita akan copy dulu data yang akan kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan data dari employee ID, kita blok datanya, lalu kita salin, kita copy, dan kita paste di tempat yang kosong. Selanjutnya kita menggunakan data job level, kita copy datanya terlebih dahulu. Di sebelah sini kita paste. Selanjutnya kita juga menggunakan kolom dari departemen. Kita blok dulu kolomnya, lalu kita copy dan kita paste di sebelah job level tadi.
Selanjutnya, jika sudah di copy paste, maka kita akan blok semua datanya, lalu kita akan membuat pivot table. Kita klik insert, lalu kita klik pivot table. Kita pilih yang existing worksheet. Location-nya kita pilih tempat yang kosong di sebelah sini, kita klik aja yang kosong, lalu kita klik OK. Yang pertama kita masukkan departemen ke rows, selanjutnya kita masukkan job level ke kolom, kita seret aja, kita tarik aja. Yang terakhir kita masukkan employee ID ke values. Kemudian akan jadi tabel pivot table seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat grafik batangnya. Kita klik di insert, kemudian kita bisa klik di yang recommended chart yang ini, yang kedua atau stack column. Klik OK, lalu akan muncul seperti ini, akan muncul grafik batang seperti ini. Lalu kita akan menambahkan legenda dan juga selanjutnya kita akan menambahkan judul grafik, label sumbu X, label sumbu Y, dan juga menambahkan legenda. Caranya yaitu dengan kita klik dulu grafiknya, lalu kita klik di desain. Kita bisa pilih di quick layout ini yang ada legendanya. Kita pilih yang ada angkanya aja, jadi kita pilih yang ada judulnya dulu, jadi kita pilih yang layout 1. Selanjutnya kita bisa ganti judulnya jadi lalu kita ganti judulnya menjadi distribusi karyawan berdasarkan departemen dan shop floor. Departemen dan job ulang aja. Lalu selanjutnya kita bisa ganti judul grafiknya menjadi distribusi karyawan berdasarkan departemen dan job level. Ini bisa disesuaikan aja ya, font atau yang lainnya. Selanjutnya kita akan menambahkan label sumbu X dan Y. Caranya yaitu kita klik di Add Chart Element, lalu kita klik di Axis Titles. Ini untuk sumbu Y dan ini untuk sumbu X. Kita bisa tambahkan satu persatu terlebih dahulu. Lagi kita tambahkan. Ini kita bisa ganti tulisannya dengan departemen sebagai sumbu X, dan juga untuk sumbu Y-nya kita bisa ganti dengan jumlah karyawan. Ini untuk sumbu Y.
Selanjutnya, untuk menambahkan legenda, kita bisa klik di legend ini. Kita bisa atur sendiri mau legendanya di sebelah mana, bisa di bawah, bisa di kiri, di sebelah atas, dan juga di sebelah kanan. Selanjutnya, ini kan ada blank. Blank artinya tidak ada datanya. Kita bisa menghilangkannya dengan cara klik ini segitiga di kolom labels. Kita bisa klik dan kita bisa uncheck yang blank. Jadinya akan seperti ini, di grafiknya juga akan hilang. Selanjutnya, jika ingin di setiap grafik batangnya itu ada angka, kita bisa menggunakan cara ini. Ini kita bisa perbesar atau perkecil sesuai kebutuhan ya. Untuk menambahkannya, kita klik chart elements, lalu kita cek yang data tables. Ini akan muncul angka-angkanya. Selanjutnya adalah 3 insight dari grafik batang tersebut. Yang pertama yaitu kita bisa melihat departemen mana yang memiliki jumlah karyawan tertinggi maupun terendah. Untuk jumlah karyawan yang tertinggi di perusahaan tersebut kita bisa melihat yaitu di departemen IT. Itu dapat disimpulkan bahwa kemungkinan perusahaan sangat bergantung pada teknologi, sehingga sumber daya manusia pada departemen IT itu sangat banyak. Selanjutnya, insight yang kedua, kita juga bisa melihat departemen mana yang memiliki jumlah karyawan yang paling rendah atau paling sedikit. Bisa dilihat di departemen customer service dan juga HR. Itu dapat diartikan bahwa kedua departemen tersebut mungkin sudah mencapai titik optimal dengan jumlah karyawan atau jumlah sumber daya manusia minimal. Kemudian insight yang ketiga adalah dalam diagram tersebut kita bisa melihat bahwa komposisi job level itu didominasi oleh senior dan mid, yaitu dari warna biru dan warna orange. Seperti yang terlihat pada departemen IT, Finance, dan Operations. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki struktur organisasi yang cukup matang karena banyaknya karyawan yang sudah berpengalaman. Jadi yang terakhir, kita akan menganalisis apa faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan dengan menggunakan data analysis toolpack di Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian apakah ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata kepuasan kerja karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Yang kedua, kita akan melakukan pengujian terhadap korelasi antara beban kerja dan juga tingkat kepuasan kerja karyawan. Cara yang pertama, kita akan memfilter data terlebih dahulu sebelum kita men-short data. Caranya yaitu kita bisa blok dulu data atau judul dari setiap kolom. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik short dan filter, atau bisa juga kita klik di data, lalu klik filter, hingga muncul segitiga terbalik seperti ini. Kemudian kita akan short data HOT. Cara shortnya yaitu kita klik segitiga terbalik ini, lalu kita bisa pilih mau small to largest atau short largest to small. Kita klik yang short small to largest lebih dulu. Ini akan muncul false-nya yang di atas. Caranya yaitu kita blok dulu data job satisfaction hingga false-nya sampai bawah atau habis. Nah, ini false-nya sampai 2090. Kita klik kanan, lalu kita copy dan kita paste di tempat yang kosong sebelah sini. Kita paste.
kita ganti judulnya menjadi ini yang false. Yang selanjutnya kita akan short data yang true. Caranya kita klik short largest to smallest ini, lalu seperti tadi kita blok data job satisfaction sejumlah true. Nah, ini data true-nya ada 937, kita klik kanan, lalu kita copy lagi dan kita paste di sebelah data yang tadi. Kita paste di sebelah sini, klik kanan, lalu paste. Kita ganti judulnya menjadi true. Selanjutnya, untuk step mengetahui uji beda, caranya yaitu dengan kita klik data analyze, kita pilih yang t-test to sample assuming unequal variances, kita klik OK. Lalu untuk variable range satunya, kita pilih, kita blok yang false. Lalu untuk variable range 2-nya kita pilih yang true. Lalu untuk hypothesize mean difference-nya kita ketik 0 dan labelsnya kita centang karena kita memasukkan judul false dan true-nya. Lalu untuk output range kita pilih tempat yang kosong untuk tabelnya. Kita klik OK. Dari data uji perbedaan tersebut bisa dilihat bahwa rata-rata kepuasan karyawan yang tidak lembur yaitu 3,515, sedangkan rata-rata kepuasan karyawan yang lembur adalah 3,1004, di mana berarti karyawan yang tidak lembur memiliki kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang lembur. Selanjutnya, perbedaan juga bisa dilihat dari p-value-nya. Di sebelah sini, di mana p-value-nya adalah 7,89178 pangkat min 16. Artinya, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua data tersebut. Sedangkan apabila p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua data tersebut. Yang kedua, kita akan melakukan uji korelasi, di mana data yang kita butuhkan adalah data workload dan juga job satisfaction. Jadi kita salin dulu data workload dan juga job satisfaction-nya. Jika sudah kita copy di sini, kita masuk ke data analysis lagi. Lalu kita pilih yang correlation. Kita klik OK. Untuk input range-nya kita bisa blok kedua data seperti ini. Kita bisa blok keduanya. Lalu grupnya by columns dan label inverse row-nya kita checklist, kemudian output range-nya kita tempatkan di tempat yang kosong. Kita klik OK.
Selanjutnya, dari hasil uji korelasi antar workload dan juga job satisfaction didapatkan bahwa angka korelasi dari keduanya yaitu 0,2534 di sini. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan antara beban kerja dan juga kepuasan kerja itu bersifat negatif atau lemah. Artinya semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja karyawan itu menurun, walaupun hubungannya tidak terlalu kuat.